Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Josephine Aprilia di channel YouTubeku. Baik, hari ini aku akan membahas tentang konsep dan juga term-term logika. Untuk tahu materi lebih lanjut, stay tune terus ya. Di sini yang pertama kita akan berbicara tentang konsep. Konsep merupakan padanan kata dari ide. Kalau kita berbicara tentang konsep dan juga ide, pasti kalian akan berpikir apa sih itu maksudnya atau apa itu penjelasannya. Pasti kalian akan berpikir tentang gambaran dari sebuah subjek ataupun objek yang kalian pikirkan tersebut. Nah, itu benar banget teman-teman. Konsep atau ide memiliki arti, rupa atau gambar ataupun juga bayangan dalam pikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap suatu intensitas yang menjadi objek pikiran. Nah, konsep ini sifatnya atau rupanya itu masih dalam pikiran, jadi belum tertuang secara langsung dalam suatu objek ataupun benda. Yang selanjutnya adalah term. Kalian mungkin masih sedikit asing dengan istilah term. Nah, term sendiri merupakan kata atau beberapa kata yang memiliki suatu pengertian dari konsep atau ide itu untuk menjadi nyata, atau bisa kita simpulkan term itu merupakan pernyataan secara lahiriah dari konsep atau ide yang sudah kita kemukakan sebelumnya. Nah, konsep dan juga term itu mempunyai suatu perbedaan. Jadi perbedaannya itu sangat nyata. Jika di konsep kita itu masih membicarakan tentang gambaran ataupun juga masih hanya dalam pikiran saja, sedangkan term merupakan sebuah objek yang memang sudah nyata atau wujud asli dari konsep yang sudah kita pikirkan. Seperti itu ya teman-teman. Menurut isinya, term dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah term kategorimatis dan yang kedua adalah term sinkategorimatis. Nah, yang pertama term kategorimatis. Term kategorimatis merupakan term yang memiliki sebuah kata atau kata-kata yang sudah memiliki arti tertentu, sehingga tanpa bantuan dengan kata-kata lain sudah memiliki pengertian. Misalnya saja matahari, bulan, manusia, hewan, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang kedua adalah term sinkategorimatis. Merupakan term yang memang harus memiliki, yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus memiliki pendamping kata-kata lain. Contoh dari term sinkategorimatis adalah dari, kepada, dan, yang, dan sebagainya, atau yang biasa kita sebut dengan kata hubung. Nah, sinkategorimatis sendiri memiliki banyak sekali kategori atau jenis-jenis tertentu. Di sini ada 3 jenis, yaitu term kategorimatis univokal, term kategorimatis ekuivokal, dan yang terakhir adalah term kategorimatis analogis. Term kategorimatis univokal merupakan
term yang dikenakan pada hal ataupun benda dalam arti yang sama. Misalnya saja, kuda adalah hewan, melati adalah bunga. Term kategorimatis equivokal atau bisa kita artikan sebagai term yang dikenal atau dikenakan kepada beberapa hal atau benda dalam arti yang berbeda-beda. Seperti contohnya saja, kambing itu adalah kambing hitam, atau Dani adalah orang yang sering dijadikan kambing hitam. Kambing hitam di sini mempunyai arti yang sangat berbeda. Dalam kambing itu adalah kambing hitam, itu mempunyai arti tentang apa warna kulit dari kambing itu. Jadi kambing itu mempunyai warna kulit hitam. Sedangkan dalam contoh kalimat kedua adalah Dani adalah orang yang sering dijadikan kambing hitam. Kambing hitam di sini mempunyai arti yang berbeda. Kambing hitam yang ada dalam kalimat kedua mempunyai arti sebagai orang yang sering dipersalahkan dalam suatu peristiwa tertentu. Terakhir adalah term kategorimatis analogis. Itu merupakan term yang dikenakan dalam beberapa hal atau benda yang mempunyai arti berlainan namun dari segi tertentu mempunyai kesamaan. Misalnya orang sakit dan juga rumah sakit. Jadi dalam satu term bisa digunakan untuk dua maksud yang berbeda. Orang sakit merupakan manusianya yang sakit, sedangkan rumah sakit merupakan tempat untuk di mana dirawatnya orang sakit dan juga tempat untuk berobat. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah tentang komprehensi dan juga ekstensi. Komprehensi adalah kualitas atau karakteristik dari keseluruhan arti yang tercakup dalam suatu konsep term. Misalnya saja, term manusia komprehensinya itu rasional, beradab, berbudaya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu adalah sebagai contoh dari term komprehensi. Yang kedua adalah ekstensi. Ekstensi itu merupakan keseluruhan luas lingkungan dalam suatu term. Contohnya saja, ekstensi term manusia itu adalah semua manusia tanpa pengecualian dan pembatasan apapun juga. Komprehensi dan ekstensi itu pun mempunyai timbal balik tersendiri. Yang pertama adalah apabila komprehensi tersebut bertambah, itu ekstensi akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila komprehensinya berkurang, maka ekstensinya akan bertambah. Oke, di sini udah aku kasih contoh ke kalian term-term yang berisikan term-term dan juga ekstensi maupun komprehensinya ya, teman-teman bisa kalian cermati. Oke, yang terakhir aku akan membahas tentang jenis-jenis term. Jenis-jenis term itu ada banyak banget, teman-teman, tapi di sini aku akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu ada term konkret. Term konkret itu merupakan term yang mengacu pada suatu benda yang konkret atau benda yang benar-benar ada. Dalam logika tradisional, term ini termasuk
ada pula dalam nama diri proper name. Contoh dari term konkret adalah kursi, kuda, manusia, ember, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Yang kedua adalah term abstrak. Itu mengacu pada kualitas, sifat, dan juga hubungan dari sesuatu. Misalnya juga kebaikan, keadilan, kepedulian, abstrak, persahabatan, keakraban, dan masih banyak penyakit lagi. Lalu ada term tunggal, itu adalah term yang mengacu pada suatu benda atau perorangan atau kepada suatu himpunan yang terdiri atas pengertian dan menunjuk pada suatu diri. Misalnya saja kepala sekolah SMA Marsudirini. Yang kedua, atau Direktur Utama PT Angkasa Pura. Yang kelima, atau bisa juga murid termuda yang ada di dunia. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada term kolektif. Term kolektif itu mengacu pada suatu himpunan atau kelompok dari hal-hal atau benda-benda yang dilihat sebagai suatu kesatuan. Misalnya saja mahasiswa Universitas Sanata Dharma, pramuka SMP Marganisi, atau Angkatan Bersenjata Indonesia, dan juga masih banyak lagi. Nah, yang terakhir adalah term umum atau biasa juga kita sebut dengan term universal. Itu merupakan term yang mengacu pada suatu himpunan tanpa pembahasan kuantitas ataupun kualitas. Jadi ini semua berlaku umum. Misalnya saja manusia, mahasiswa, siswa, tumbuhan, binatang, benda-benda, alat masak, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang apa itu konsep, apa itu term, apa itu ekstensi dan komprehensi, dan juga berbagai jenis term yang ada. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga like ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.